Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Asmana Putra dengan NIM 33372230037. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Astar dalam pencarian rute tercepat di Kota Solo, yang mana nanti kita akan men-set case study di salah satu koordinat itu terjadi macet, dan kita akan membuktikan bagaimana apakah mampu Astar ini mencari rute tercepat gitu. Sebelum masuk ke codingannya, mungkin saya akan memberitahu apa sih output yang akan kita hasilkan. Jadi output yang akan kita hasilkan di sini adalah gambar dari maps. Jadi sebelum macet dan sesudah macet. Yang mana di sini kita men-set koordinat itu terjadi macet. Ya, jadi sebelum macet dia itu jalurnya seperti ini. Tapi sesudah macet pastinya dia akan menghindari adanya kejadian macet itu. Jadi Astar ini mencari rute tercepat jika kita men-setting dalam satu koordinat itu terjadi macet. Oke, mungkin kita akan balik lagi ke codingannya dan bagaimana penerapan dari Astar ini. Jadi pertama, pastinya di sini kita menggunakan OpenStreetMap dari library OSMNX, yang mana di sini OSMNX ini berguna untuk pengambilan dataset atau pengambilan data untuk jalur di Kota Solo sendiri. Jadi saya menggunakan dataset dari OpenStreetMap, lalu saya juga menggunakan import pandas SPD. Oke, selanjutnya adalah di sini ada sintaks untuk mengunduh graf, yang mana saya menggunakan Kota Solo sebagai datasetnya. Selanjutnya kita akan mengekstrak data node dan edge menjadi data frame, dan nantinya supaya bisa kita gunakan untuk dataset seperti itu. Oke, selanjutnya jika data frame itu sudah dibuat, maka kita tentukan indeks-indeks yang ada di nodes dan juga edge, yang mana di nodes ini kita tentukan osmid, y dan juga x, yang mana y itu latitude dan juga x itu longitude. Lalu selanjutnya kita juga punya dataset edge yang berisi u, v, panjang dari jalannya, lalu highway. Nah, setelah kita konversi data frame itu lalu men-set indeks-indeks ya, maka kita simpan nodes dan juga edge itu ke dalam file Excel XLSX. Oke, selanjutnya kita unduh data node dan juga edge, lalu nanti tersimpan di sini. Jadi di sini ada solo edge dan juga solo nodes. Oke, setelah data itu berhasil disimpan, saya mencek apakah data tersebut dari file Excel itu memang benar gitu, daripada index yang telah kita set di awal. Ya, ternyata emang benar. Kalau untuk edge itu ada u, v, length dan juga highway. Lalu untuk node sendiri ada osmid, y dan juga x. Oke, selanjutnya mungkin kita akan berlanjut pada penerapan dari algoritma Astar. Di sini ada beberapa library juga, ada pandas, networkx, OSMNX dan juga matplotlib. Jadi untuk networks itu untuk membangun dan memproses graf jalan yang nantinya akan kita tentukan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita menload dataset. Ya, simpelnya adalah kita mengambil dataset dari nodes dan juga edge yang udah kita unduh, lalu kita read Excelnya. Setelah itu kita membuat graf kosong. Nah, graf kosong ini dia kegunaannya adalah untuk
untuk menyimpan daripada nodes dan juga edge yang telah kita tentukan di awal. Jadi graf kosong ini sebagai tempat gitu ya, sebagai wadah. Oke, selanjutnya adalah kita menambahkan nodes dan juga edge-nya. Dan di sini ada, saya memakai key.graph CRS. Nah, ini CRS itu apa sih? Jadi CRS itu sistem yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi di permukaan bumi. Jadi saya men-set koordinat. Sebenarnya kegunaannya ini adalah untuk meningkatkan akurasi dari koordinat yang nantinya kita tentukan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita tentukan koordinat asal dan juga tujuan yang nantinya kita set untuk pengujian jalur asal dan juga tujuan. Di sini saya men-set untuk jalur asalnya dari Kecamatan Jebres, lalu tujuannya itu adalah Kecamatan Banjarsari. Oke, di sini adalah selanjutnya kita akan mencari node terdekat dari koordinat tersebut. Jadi apa sih node terdekat dari koordinat yang udah kita tentukan di awal? Jadi di sini ada origin node. Jadi node awalnya kita tentukan node awal itu dia koordinat awal itu dia dekat dengan node mana dan juga destination-nya. Jadi kita print di sini node dari koordinat awal itu dekat dengan node mana, lalu tujuannya itu dekat dengan node mana. Selanjutnya di sini adalah fungsi untuk mencari jalur terpendek sebelum simulasi macet. Jadi kita menentukan mencari jalur terpendek sebelum simulasi macet ini dengan Astar. Jadi di sini adalah fungsi penggunaan Astar. Nah, di sini oke. Berarti kita ambil daripada origin node dan juga destination node yang udah kita tentuin. Oke, di sini ada iterasi. Jadi dia mengambil jalur sebelum macet. Jadi nanti outputnya adalah koordinat-koordinat jalur sebelum macet. Oke. Nah, di sini kita udah nih menentukan pilihan node macet yang ada di dalam jalur terpendek. Jadi kebetulan saya men-set node macet jalur terpendek ini, saya milihnya itu di node-node yang dilewati jalur sebelum macet. Jadi ya udah saya set aja jadi di tengah-tengah gitu tuh. Misalkan ada jalur awal dan juga destination, saya ambil case tadinya itu di tengah-tengah di node di node yang dilewati itu menjadi node macetnya, seperti itu. Oke, di sini ada simulasi macetnya dengan menaikkan bobot edge yang melewati node macet. Oke, jadi kita menentukan bobotnya yaitu 5 agar jalur ini tidak dipilih. Jadi outputnya adalah Astar ini akan mencari jalur lain yang tidak ada macet di bobot yang udah kita set, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nanti kita print yaitu simulasi macetnya di node berapa. Kan tadi kan kita men-set node macet itu di tengah-tengah. Nah, itu mau kita tentuin di node berapa sih terjadi macet, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kan fungsi untuk sebelum macet. Nah, ini fungsi untuk setelah macet. Jadi kita mau gunain Astar lagi nih untuk menentukan jalur tercepat tapi setelah macet gitu tuh. Jadi kalau udah macet itu udah terjadi, kita mau ngebuktiin bahwa Astar ini mampu mencari rute tercepat gitu.
Oke, selanjutnya adalah kita akan memprint jalur setelah macet. Jadi kalau logikanya berarti jalur setelah macet ini dia akan mencari jalur agak panjang dari jalur sebelum macet. Oke, nah jadi outputnya adalah seperti ini. Jadi not terdekat dari not terdekat dari asal itu ini 51860246606. Jadi not terdekat dari tujuan ini. Lalu nah ini adalah beberapa koordinat dari jalur sebelum macet. Nah ini adalah simulasi macetnya terjadi di not 23488472238. Oke, selanjutnya adalah setelah kita menentukan macetnya di sini. Nah, ini algoritma Astar ini berjalan untuk menentukan rute tercepatnya. Jadi ya agak panjang untuk pencarian jalur setelah macet. Oke, selanjutnya kita buat visualisasi peta dari kedua peta, yaitu sebelum dan juga sesudah macet itu terjadi. Di sini saya set untuk not macetnya, jadi sama dengan di awal. Untuk nantinya kita tentukan mana sih, biar kita tahu tuh macetnya itu terjadi di mana gitu tuh. Kita buat dua subplot untuk membandingkan. Jadi ada dua maps. Lalu di sini adalah plot semua edge-nya, jadi mempunyai iterasi yang mana di sini akan menentukan visualisasi jalan atau jalurnya seperti itu. Jadi kalau peta pertama itu dia warna biru untuk yang sebelum macet, dan peta kedua warna merah untuk jalur setelah macet. Ya, jadi nah di sini selanjutnya adalah untuk yang macet kita tandai dengan warna hitam. Nah, oke, selanjutnya nah ini adalah output yang di awal udah kita tampilkan ya. Jadi jalur sebelum macet dia warna biru, dan juga jalur sudah macet dia warna merah. Oke, nah di sini nih terjadi macetnya nih. Jadi tadi kan di awal kita udah nentuin bobotnya 5 kan. Di sini ada 5 titik, 1 2 3 4 5. Nah, gimana sih Astar itu bisa mencari rute tercepat setelah terjadi macet? Nah, dia akan mencari jalan lain tapi dengan estimasi dari length atau panjang jalurnya itu dengan tercepat gitu. Jadi si macet ini pasti nggak akan kita lalui gitu, dan juga masih efisien gitu untuk dilalui. Nah, dari codingan ini kita bisa mengetahui atau kita bisa membuktikan bahwa Astar itu mampu untuk mencari rute tercepat seperti itu. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.